Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini dan hari terakhir di bulan Januari, berarti menutup candle bulanan juga ya. Hari yang cukup koreksi akhirnya IHSG setelah 3 hari naik. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi untuk hari ini. Seperti biasa ya, hari ini transaksinya juga masih oke, 14,637 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya 107,70 miliar. Di pasar reguler net sell-nya cukup besar, 247 miliar. Tapi di pasar nego ada net buy 139,31 miliar. Jadi totalnya hari ini net sell 107,7 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing dulu aja. Ada sebentar. Oke, saham-saham yang dibeli asing ada BBNI 66,6 miliar, Excel 30,6 miliar, Bukalapak 16 miliar, Astra 14,8 miliar, Mika 10,3 miliar, Pakuwon 9,1 miliar, BSD 8,4 miliar, Medco 8 miliar, Adaro 7,6 miliar, Antam 6,8 miliar, Gudang Garam 6,5 miliar, KLPF 5,5 miliar, SMRA 4,4 miliar, ERA 4,1 miliar, INTP 3,5 miliar, dan MNCN 3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual oleh asing, hari ini ada BBRI 118 miliar, BBCA 62,3 miliar, MTEK 57 miliar, ICBP 47,8 miliar, ITMG 39,7 miliar, Inco 35,1 miliar, Telkom 33,1 miliar, LPPF 31,9 miliar, Unilever 17,7 miliar, Bevin 12,5 miliar, SMG 11,8 miliar, BMRI 11,3 miliar, Akra 10,3 miliar, dan Alfamart 8,5 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman saya juga mohon maaf karena sepertinya konten hari ini akan agak malam karena saya kebetulan juga baru pulang dari luar kota ya. Ini hari ini saya baru bikin konten jam 19.51 atau sekitar jam 8 malam ya. Jadi kayaknya nanti bakal tayang malam. Dan saya juga pengen mengucapkan selamat merayakan Imlek buat teman-teman yang merayakan Imlek untuk besok juga market libur. Jadi ya seperti itu. Dan ada info juga buat teman-teman yang merasa sudah mendaftar grup cuan-cuan saham untuk bulan Februari, bisa silakan dicek email masing-masing karena invitasi sudah saya kirimkan. Dan mohon maaf baru saya kirimkan hari ini invitasinya karena dari kemarin Jumat sampai Minggu itu saya baru ada acara di luar kota. Jadi itu silakan buat teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar melalui Google Form dan sudah berhasil, silakan langsung cek aja di email masing-masing karena link invitasi sudah dikirimkan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Marketnya belum dianalisa. Mohon maaf ini saya agak nggak fokus juga karena benar-benar baru sampai rumah dari jam 7 ya. Terus ini baru saya ngonten. Oke, kita ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang akhirnya setelah 3 hari kemarin hijau, hari ini akhirnya merah ya. Dan IHSG turun 0,22%. Sebenarnya masih sama melanjutkan analisa kemarin, cuman kelihatan hari ini ada reject. Mungkin bakal lebih kelihatan kalau kita pakai 1 jam ya. Dan ya sangat disayangkan IHSG jebol dari uptrendnya walaupun belum belum lower low. Ini kan kemarin kan kalau kita tarik waktu IHSG menguat 3 hari, dia kan membentuk sebuah uptrend channel ya. Dan hari ini dia sudah, ya ini kalau menurut saya masih bias sih, belum valid juga breakdownnya karena candlenya masih seperti ini. Cuman memang kalau misalkan bahasanya mau disiplin ya memang dia sudah jebol dari uptrend channelnya kemarin seperti itu.
Kalau kita lihat uptrendnya sehat kok, maksudnya itu bukan rising wedge dan lain sebagainya. Cuman memang nanti kalau misalkan market ini benar-benar patah uptrend ya, ada potensi IHSG bisa swing low sekali lagi atau alias koreksi. Sebenarnya sudah mulai kelihatan ya dari big cap yang mulai koreksi hari ini. Ada BCA, BRI, Mandiri, BNI semuanya pada koreksi dan ya market pun koreksi juga. Kalau kita lihat juga IHSG masih kena area, masih jauh sih sebenarnya kalau ke uptrend channelnya. Downtrend channel ini masih agak jauh. Cuman memang IHSG mulai masuk area kuat ini di area gap kemarin ya. Ketika kemarin dia breakdown, hari ini openingnya sempat loncat dulu, tapi sayang banget dia turun, artinya supply banyak seperti itu. Untuk sekarang saya rasa triggernya ada di sini, di sekitar sini 6627 tuh. Kalau memang besok market hari Rabu ya, berarti market jebol 6627, saya rasa IHSG bisa swing low sekali lagi seperti itu. Sampai mana ya saya nggak tahu juga, dia bisa koreksi sampai mana ya. Cuman kalau memang nanti dia patah dari uptrend ini, saya rasa dia bisa turun sekali lagi seperti itu. Worst case skenario ya itu bisa ke 6530-an lagi seperti itu. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat triggernya di sini 6627. Kalau memang market jebol 6627, next supportnya di sini 6600. Dan kalau sudah jebol 6600, itu valid dia bakal koreksi bisa sampai 6530-an. Itu worst case skenario. Kalau skenario bagusnya gimana Mas? Kalau skenario bagusnya ini adalah pullback. Jadi kalau misalkan kemarin kita cek ya, IHSG di sini kan berhasil bikin cup and handle. Di sini cup, lalu di sini ada handle dan sudah berhasil breakout di tanggal 28 Januari kemarin Jumat. Lalu hari ini dia adalah pullback seperti itu. Neckline-nya sih di sekitar sini ya, sekitar 6620. Jadi mungkin ya kalau misalkan kita mau aman biar tidak terlalu mepet juga, market masih bakalan oke selama dia tidak jebol 6600. Karena triggernya kan tadi kan ada di area 6630, 6620 itu untuk trigger apa ya? Perubahan view, bahasanya breakoutnya seperti itu. Jadi mungkin biar kita nggak kena false mengantisipasinya, maksudnya kalau misalkan terlalu mepet kan juga bisa rawan false juga ya, maksudnya false breakout, false breakdown dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kita pasang apa ya mengantisipasi terlalu mepet juga kurang oke kalau menurut saya. Jadi itu mungkin untuk trigger kurang amannya kalau IHSG jebol 6600 seperti itu. Jadi kalau misalkan besok dia jebol 6627, 6630 terus habis itu jebol 6620, arahnya ke 6600 dulu. Dan kalau masih jebol 6600, saya rasa baru bisa swing low agak dalam seperti itu. Tapi kalau ternyata dia cuma sampai 6620 atau 6600 lah, lalu habis itu mantul lagi, nah itu berarti penurunan hari ini adalah pullback ke cup handle yang sudah berhasil di breakout seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja, gunakan support tadi ya. Amannya di 6600 lah. Selama market tidak jebol 6600 itu masih oke. Tapi kalau misalkan masih jebol 6600 ya itu wajib dibatasi resikonya seperti itu. Untuk resisten jelas kelihatan jelas di sini ya, sekitar 6656, 6660, 6670, dan kalau berhasil di break arahnya bisa ke sekitar 6700-an. Ini juga kemarin ada downtrend channel ya. Kalau misalkan kita sambungin, kalau misalkan yang di sini dianggap dengan fast breakout ya. Jadi kalau kita sambungin dua ini doang, memang pas kena juga, bahkan pas juga ini di 1 jam ini kelihatan seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja untuk seminggu ini, mungkin ya bakal kelihatan arahnya. Kalau dia jebol 6600 ada potensi bisa turun sekali lagi ke 6530-an. Tapi selama IHSG tidak jebol 6530 masih oke. Tapi kalau memang jebol dari 6530 ya bisa jadi memang pattern reversal ya. Head and shoulder bisa juga, tapi kecil ini. Shoulder kiri, lalu ini head, dan ini calon bikin shoulder kanan gitu bisa juga. Seperti itu. Dan untuk saat ini 6600 dulu, kalau jebol baru nanti kita update lagi. Tuh, batasi resiko aja. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang mungkin yang dibeli asing dulu aja ya. Kita mulai dari BBNI. Yang apa ya? All eyes on BBNI. Banyak yang mulai bahas BBNI dan lain sebagainya. Oke, hari ini BBNI turun 2,33% dengan volume, ini saya hilangin dulu ya Fibonacci-nya. Dengan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar, dan ini sebenarnya sangat wajar BBNI turun hari ini. Kenapa? Karena dia kejedot resist nih di area 7575 ya. Di area 7500 sampai 7575 itu kan resistnya BBNI. Dan ya hari ini dia sempat false break
ke 7525 lalu habis itu koreksi seperti itu. Sesuatu yang wajar dan sebenarnya tidak masalah dan malah bisa dimanfaatkan buat entry kalau menurut saya. Jadi tinggal ditunggu aja kira-kira dia nanti mantul sampai mana. Kalau misalkan teman-teman suka spek buy, ini bisa juga si BBN ini mau retest ya. Retest di area 7200-an lah. 7250-an itu kan dia kan breakoutnya di sana kemarin. Di sini nih ya. 28 Januari dia breakout dengan volume dan candle yang bagus. Lalu hari ini ada potensi dia pullback. Nah, ini kan dia ada potensi triple bottom juga, bottom 1, bottom 2, bottom 3, atau inverted and shoulder pun bisa juga, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Yang jelas untuk sekarang area support dari BBNI adalah area 7200 sampai 7250. Tuh. Kalau misalkan teman-teman suka spek buy, silahkan bisa antri di sana besok Rabu. Saya rasa bakalan kena karena ini candlenya baru start koreksi. Tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih konservatif dan mau aman ya, lebih aman, lebih baik tunggu hammer dulu aja. Misalkan siapa tahu BBNI hari Rabu dia turun ke sini dulu. Nah, turun ke 7200-an, lalu di sini dia bikin hammer. Nah, terus habis itu baru naik. Tuh, itu untuk skenario bagusnya seperti itu. Tapi kalau memang ternyata nanti BBNI nyungsep lagi di bawah 7200, nah itu lebih baik baru exit dulu. Tuh. Jadi kalau misalkan mau masuk ini malah apa ya bahasanya dikasih kesempatan buat entry lah kalau menurut saya di sekitar 7200 sampai 7250. Tapi kalau jebol 7200 ya amannya agak jauh sih, stop lossnya memang stop loss di bawah 7000 itu sudah aman. Tuh. Jadi untuk supportnya tadi di sekitar 7250-an sampai 7300 dan resist sekarang masih 7500 sampai 7600. Kalau misalkan berhasil break 7600-an baru targetnya baru sekitar 8200-an tadi. Bisa pakai target flag yang bentuknya seperti ini. Ini kalau untuk target flag ya. Itu kan dari dia sini. Nah, itu sampai ke sini 9200-an kalau target flagnya. Tapi kalau pakai Fibonacci targetnya bisa seperti ini. 575 sampai sini 6550. Target sekitar 8175. Itu di Fibonacci 1,618. Cuman memang itu adalah target ya, bisa hit atau bisa enggak juga. Dalam perjalanannya harus dipantau. Karena siapa tahu ya, ini BBN ini mau balik arah pun juga enggak ada yang tahu juga. Jadi itu kalau misalkan dia di posisi 7200 itu area base buy. Kalau menurut saya kalau teman-teman pengen masuk BBNI ya, dengan stop lossnya jangan lupa bisa di bawah 7000. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini netral. Cenderung dan netral small akumulasi dan netral. Asingnya pun juga masih oke dan bandar movementnya pun juga masih bagus seperti itu. Jadi saya rasa ini bakalan sehat dan malah bisa dimanfaatkan buat entry selama dia nggak jebol 7200 seperti itu. Tutup BBNI yang jelas sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Bukalapak. Nah yang akhirnya hari naik tumben-tumbenan dia naik 7%, biasanya turun 7%. Apakah Bukalapak sudah selesai koreksi? Nah, mari kita lihat. Oke. Hari ini Bukalapak naik 7,88% dengan volume yang besar dan candle yang cukup menarik kalau menurut saya. Candlestick patternnya ya. Di sini ada potensi dia bikin Morningstar atau malah piercing line ya. Yang jelas untuk candle merah di 27 Januari itu sudah berhasil di break tuh ya. Dan sekarang dia sudah close-nya di 356. Cuma memang kalau kita lihat tren besar ya, Bukalapak ini jelas masih downtrend parah. Tuh. Dan kalau sekarang hitungannya kalau menurut saya sih masih agak spek buy sih karena dia belum konsol dan lain sebagainya. Tapi yang bagus adalah sebenarnya Bukalapak ini sudah mulai divergent dan ini divergennya kuat kalau menurut saya. Ini di daily di mana indikatornya ke atas sedangkan harganya ini ke bawah. Nih. Tuh. Dan target divergent dia bisa sampai ke sini bahkan 500-an. Tapi itu target ya. Jelas target dalam perjalanan harus di-update nanti seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk, ya sebenarnya saya kurang merekomendasikan saham seperti ini ya. Karena memang dia masih strong downtrend parah. Cuman setidaknya sekarang agak mendingan lah karena sudah ada divergent. Arti dari divergent itu kan tren semakin melemah ya, atau momentum antara pembalikan arah atau continuation, atau intinya terjadi tidak kesetaraan lah di mana harga turun indikator naik seperti itu. Dan kalau regular bullish divergent memang ini dia sudah ada potensi untuk
rebound sebenarnya, atau trennya itu sudah mau berakhir, mau reversal dari downtrendnya itu. Tuh. Ini apalagi dia di daily ya, dan ini masih di, karena setahu saya saya memperhatiin MACD itu divergennya lebih kuat daripada RSI. RSI pun bisa bikin divergen, dan ini juga RSI-nya Bukalapak sudah divergen juga ya. MACD-nya juga udah divergen, tapi kalau divergen MACD itu penglihatan saya itu lebih kuat daripada RSI seperti itu. Untuk sekarang support di sini. Selama Bukalapak tidak jebol 320, ini kemarin low-nya berapa? 314 ya. Selama Bukalapak tidak jebol 314, saya rasa ada potensi reversal dari Bukalapak. Tuh. Yang jelas nanti ketika dia konsol bisa kita lihat dulu. Kalau dia sukses bikin pattern reversal itu bakalan cakep banget sih. Seperti itu. Untuk sekarang resist di sini dulu, area 394 sampai area 374. Agak lebar juga ya, dan mungkin ya kalau memang dia mau reversal, pattern kecilnya barangkali mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Tuh. Dan kalau dia berhasil break, nanti ada target inverted head and shoulder, dan bisa ke targetnya di area supply. Ini area kuat di sini nih. Sekitar 422 sampai area 515-an, itu area kuat. Jadi itu untuk sekarang support di sekitar 314, untuk resist terdekat di sini dulu 376 sampai 394. Kalau misalkan nanti berhasil di break, baru targetnya ada di sekitar 424. Tuh. Sudah agak mendingan, cuman lebih baik sih kalau pengen masuk one day trade dulu aja, jangan ngehold, karena dia jelas trennya masih downtrend parah nih. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang atau posisi nyangkut saat ini, itu bisa dimanfaatkan lah kalau menurut saya short term reversalnya. Siapa tahu kejemput di 426 bisa buat exit gitu bisa ya. Atau teman-teman average down dan lain sebagainya. Yang jelas itu selama tidak jebol 314 Bukalapak oke. Dan targetnya ada ke atas. Ini bakalan cakep, apalagi harusnya kalau nggak ada bantingan ya, besok dia golden cross, which is itu adalah bagus. Seperti itu. Dari patternnya bisa aja ini adalah bukan falling wedge sih. Ini lebih ke downtrend channel ya, dan dia sudah breakout juga candle hari ini. Jadi sebenarnya sudah cukup menarik untuk si Bukalapak untuk saat ini. PR-nya adalah bertahan dari 320, selama 320 310 lah. Selama nggak jebol arah itu, selama tidak jebol area itu, Bukalapak ada tanda-tanda reversal seperti itu. Lihat dalamnya hari ini flow-nya memang masih belum konsisten ya. Bandar movement masih belum bagus, foreign flow juga masih korek, turun terus. Trennya pun juga masih strong downtrend. Nah ini antara dead cat bounce kalau nggak dia reversal. Siapa tahu dia mantul doang sampai sini terus turun lagi kan bisa juga ya. Yang jelas memang dia udah masuk area oversold dan sudah divergent. Jadi memang pantulan-pantulan itu juga wajar. Tuh. Cocoknya buat one day trade dulu aja, jangan nge-swing di saham downtrend kalau menurut saya. Seperti itu. Untuk Bukalapak, lanjut coba kita cek Medco yang sepertinya menarik ya. Ini juga saham-saham komoditas cakep. Oke, dulu pernah kita bahas juga ya, pernah saya bahas. Hari ini Medco naik 1,83% dengan volume yang cukup bagus. Yang bagus sebenarnya kemarin itu volume besar dan dia breakout. Hari ini sempat mau pullback, mau turun dulu ya, tapi sudah banyak demand juga. Medco juga saya rasa sudah berhasil break dari area konsolnya. Ini di sekitar 520 sampai 530. Dari sini ya, atas sini sama bawah sini itu kan area konsolnya dia. Dan kemarin berhasil di break dengan volume yang valid. Untuk pattern bisa aja ini adalah inverted head and shoulder besar atau triple bottom. Bottom 1, bottom 2, bottom 3. Yang jelas targetnya dia ada potensi bisa ke sini. Target dari Medco bisa ke sini. Ini saya hilangin dulu aja. Mungkin ya dia ada potensi bisa ke area ini. Nah, ini kan resist. Nah, ini di sini kan dia resist atau barangkali dia mau nutup gap. Kalau dari bau-baunya sih kayak dia mau nutup gap ini. Nah, di sini kan ada gap. Ini low-nya 590, ini high-nya 585. Ada gap 1 tick. Jadi mungkin ya si Medco ini mau nutup gap ke sana, itu bisa juga. Yang jelas saya rasa arahnya bagus, minyak juga sedang bergejolak, harganya menguat. Medco-nya sendiri juga sudah breakout dari area konsolidasinya pada tanggal 28 Januari. Untuk saat ini dia juga kena resist di sekitar 560, 500 berapa nih?
555, 550, 560 itu kan resistnya Medco ya. Dan kalau misalkan dia besok gagal break, mungkin ya bisa dijemput sekali lagi ke sini di sekitar 520 tuh. Kalau misalkan dijemput di 520, saya rasa menarik untuk entry sih. Cuman kalau di area sekarang sepertinya risk rewardnya sudah kurang bagus karena target dia sampai ke 580 sampai 590 itu nutup gap di sana. Tapi kalau break 590 itu baru saya rasa bakalan oke. Seperti itu. Jadi sama, batasi resiko aja. Kalau misalkan teman-teman punya barang bisa trailing stop ketika dia kena resist. Tapi kalau belum punya barang, amannya tunggu dia pullback kalau dikasih ya di 520 tuh. Tapi kalau enggak, ya itu sih risk rewardnya kurang menarik kalau menurut saya kalau baru mau entry sekarang. Base buy-nya memang sebenarnya di area sini ya, sekitar 490-an ini. Ketika main dia inverted and shoulder kecil ini, shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan, di sini break, lalu pullback, dan akhirnya dia mantul ke atas. Seperti itu. Batasi resiko aja, jangan hajar di atas juga ya, karena pasti juga bisa balik arah juga. Tuh. Kalau view bagus, mungkin barangkali dia mau double bottom 1, bottom 2, atau kalau nggak double bottom ya cup handle ya, ini cup, lalu ini handle. Tuh, dengan catatan kalau dia berhasil break 650, tuh Medco bakalan bagus banget. Seperti itu. Jadi itu batasi resiko dulu aja. Untuk sekarang resistnya di 560-an, dengan support terdekat di 520. Next resist ada di 590. Kalau break 590 baru 615-an, kalau break 615 baru 650. Dan kalau break 650 baru jauh targetnya. Lihat dalamnya juga flow-nya semakin menarik. Ini juga baru mau golden cross, artinya dia siap membuat tren baru ya. Menarik untuk dibeli kalau menurut saya, kalau dikasih area masuk. Tuh. Jangan kejar atas juga. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek, kita coba cek yang dijualin asing aja untuk hari ini. Saya pengen coba bahas BBRI karena juga apa ya, ini bank yang mau ada hajatan lagi. Kalau 2021 kemarin kan hajatannya right issue ya. Ini kalau di 2022 hajatannya BBRI adalah buyback kalau tidak salah. Cuman untuk waktunya masih belum dikeluarkan. Kalau dananya sudah dimunculkan ke publik ya, dana buybacknya 3 triliun. Tapi kalau waktu dan harga maksimalnya masih belum diekspos ke publik seperti itu. Hari ini BBRI turun 1,69% dengan volume yang kecil. Ini mengikuti market sih. Hari ini memang jatahnya baru koreksi ya. BBRI juga terlihat kemarin sudah sempat breakout dari downtrend channelnya. Cuman sekarang dia belum valid downtrend atau belum valid uptrend juga. Jadi ketika di sini kan dia swing low, bikin downtrend channel ya. Ketika berhasil di break di sini 3 Januari, trennya kan berubah. Sudah nggak downtrend lagi, antara sideways atau uptrend. Sayangnya di sini dia tidak berhasil break high ya, 4250. Artinya dia belum valid uptrend, tapi dia juga belum jebol 4050. Artinya dia juga belum valid downtrend. Jadi ya untuk sekarang saya rasa BBRI ini masih sideways. Di range sekitar mungkin amannya sampai 4000 ya, karena dia mantul 4000 sampai 4250 tuh. Supportnya 4000, resistennya 4250. Kalau dia break ke atas tuh bakal cakep, tapi kalau sampai jebol ke bawah ya mungkin bisa koreksi dulu untuk si BBRI ini. So far flow masih bagus, dan apa ya, kalau kita bahas corporate action, biasanya buyback itu selama buyback ya harga itu bakalan dijaga di harga murah, jadi belum jalan dulu. Tapi nanti ketika buyback selesai, itu biasanya bakalan terbang tinggi saham-saham yang baru di buyback itu. Karena kalau nggak salah satu dampaknya juga EPS-nya bakal meningkat ketika di buyback itu. Yang saham beredarnya kan berkurang kan, jadi earningnya meningkat. Itu bakalan cakep banget sih. Dan ya ketika emiten melakukan buyback itu kan juga artinya mereka tahu ada sesuatu yang bagus ya. Makanya mereka juga buyback pada emitennya. Seperti itu. Cuma memang ya harus bersabar nunggu buybacknya kelar. Tapi nggak ada yang tahu juga, siapa tahu mau digasin atau buybacknya di harga atas. Yang jelas itu infonya belum muncul. Seperti itu. Untuk sekarang batasi resiko di 4000 aja. Kalau teman-teman pengen masuk bisa di 4000 juga. Dengan resist sekarang yang barusan dibentuk itu sekitar 4170. Lalu next ada di 4240. Seperti itu. Break atas bagus, jebol bawah bisa swing low. Kita lihat dalamnya hari ini juga terjadi big distribusi. Cuman volumenya memang kecil ya. Tuh. Kalau dilihat dari foreign flow-nya, bandar movement-nya agak turun. Lalu juga foreign flow-nya
turun. Saya rasa BBRI ini masih sideways sih untuk saat ini. Dia belum confirm uptrend atau downtrend. Jadi lebih baik batasi resiko gunakan angka-angka patokan tadi dulu aja. Kecuali dia valid, jebol dengan volume besar, closing jelek, nah itu baru batasi resiko. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek ITMG. Hari ini juga batu bara pada koreksi ya. Siapa tahu malah bisa dimanfaatkan buat entry. Karena memang saya rasa ya untuk saat ini yang flow-nya bagus itu ada komoditas sama ada Big Bang. Tuh. Oke, hari ini ITMG turun 3,99% dengan volume yang solid. Dengan candle yang solid dan volume yang ada. Kemarin dia sempat break double bottom juga, cuman saya rasa dia nyemplung lagi, nyungsep lagi dan terjadi false breakout. Tuh. Candle-nya pun juga terlihat baru mau start ya dia untuk koreksi, dan segera ITMG bakal menguji area sini 21375 sampai 2121000. Itu supportnya ITMG saat ini. Selama tidak jebol area itu, saya rasa ITMG masih bagus. Tapi kalau misalkan dia jebol, ada potensi dia bisa ke 20550. Dan kalau jebol area itu lagi, itu baru jelek kalau menurut saya. Tuh. Mungkin bisa aja dia mau pullback dulu ya dari area konsolnya ini. Yang bawah ini kan ketika di break dia belum ada pullback. Jadi mau pullback dulu baru ke atas gitu bisa. Atau memang melihat marketnya mau swing low, itu juga bisa juga. Tuh. Yang jelas batasi resiko di supportnya dulu aja, sekitar 21.000 lah. Itu toleransi untuk ITMG saat ini. Untuk resisten berarti karena dia nyungsep lagi ya, itu di sini 22 ribuan. 21800 sampai 22.000 itu resisten ITMG. Next ada di 22500-an seperti itu. Batas resiko di area itu tadi aja karena belum terlihat valid breakoutnya ya. Atau ini biasanya adalah yang disebut dengan breakout lemah gitu. Candlenya tidak terlalu kuat, volumenya juga tidak terlalu besar ketika dia breakout. Walaupun volumenya saya rasa sudah valid ya. Jadi pullback itu adalah suatu yang wajar. Tinggal kira-kira dia pullback nyungsep lagi atau enggak, itu aja. Lihat dalamnya dia juga terjadi big distribusi hari ini. Buyer side-nya juga saya rasa kurang bagus. PD, SQ, KK, YP, CC dengan value yang kecil-kecil. Ya ini indikasi dari retail sih. Kalau menurut saya yang jualan juga mantap-mantap. AK, BB, DX, BK, CS, YU dengan value yang besar-besar ya. Dan jelas terjadi big distribusi hari ini. Tuh, jadi batasi resiko aja sih di area 21 ribuan tadi. Kalau menurut saya untuk ITMG. Untuk ITMG, lanjut coba kita cek LPPF. Ini lumayan ya. Yang kemarin ikut ngambil di 3.500-an. Waktu saya bahas itu LPPF di 3.500 resikonya kecil banget. Ada pantulan dan melanjutkan hari ini. Oke, LPPF naik 2,43% dengan volume yang besar dan membesar. Ini indikasi yang bagus saya rasa. Dia sedang berjuang di resistnya, itu di area sini ya, sekitar 3830. Sebelumnya dia support di sana, tapi ketika breakdown ya jadi resisten. Tuh. Kalau misalkan dia berhasil break 3830 tuh bakal cakep banget. Next targetnya di sini 3930 sampai 3960, atau kalau kita bulatin sekalian sampai 4000 karena itu juga ada resisten psikologis. Artinya apa? LPPF kalau berhasil break 4000, potensi untuk breakout dari falling wedge atau flagnya ini besar saya rasa. Dan dia berpotensi bisa bikin swing high baru. Seperti itu. Nanti kita update deh kalau misalkan berhasil break 4000. Untuk saat ini support kuatnya 3.500. Itu juga kemarin sempat saya bahas ya, kalau teman-teman masuk di sana itu memang area kuat, ada area konsol, terus juga ada trend line. Jadi memang oke di area itu. PNS sekarang adalah 4.000. Tinggal kita lihat dulu aja dia berhasil break 4.000 atau enggak untuk si LPPF. Lihat dalamnya juga KI masih beraksi. Ini dikumpulin terus ya akhir-akhir ini sama si KI. Bentuk-bentuknya kayak si Adaro. Menarik kalau saya lihat, serius. Ini kayak mau bikin swing high baru. Tuh, cuman ingat tetap batasi resiko aja. Untuk sekarang berarti 3.500. Selama nggak jebol 3.500 LPPF bagus. Tapi kalau jebol 3.500 lebih baik exit dulu aja. Arahnya sih ke atas kalau menurut saya. Tinggal tunggu break 4.000 dulu. Kalau break 4.000 valid buat teman-teman yang ngambil 3.500-an kemarin ya. Kalau LPPF berhasil break 4.000 itu bisa buat swing trading kalau menurut saya. Tapi untuk saat ini nanti ketika kena 4.000 bisa pasang trailing stop dulu. Seperti itu. Untuk LPPF, flow-nya masih cakep juga nih kalau teman-teman lihat bandar movement-nya ya. Gila-gilaan sih ini LPPF ini.
Itu sih ada kayak bentuk-bentukan mouse wing hack baru kayak ada itu kemarin. Untuk LPPF lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Alfamart deh yang kemarin baru masuk apa LQ45 ya. Hari ini akhirnya koreksi. Apakah koreksi yang menarik dan bisa dimanfaatkan buat entry? Nah, mari kita lihat. Oke, hari ini Alfamart turun 3,32% dengan volume yang kecil dan mengecil. Cukup menarik kalau saya lihat. Ada potensi turunnya mau selesai karena volumenya semakin kecil ya. Tuh. Untuk sekarang support Alfamart tuh di sini sekitar 1150 dan itu bakalan cakep banget kalau misalkan teman-teman masuk di area situ ya. Dengan catatan tidak boleh jebol. Tuh, jadi Alfamart bakal bagus atau mungkin kalau kita pakai toleransi sampai sini 1120. Selama Alfamart tidak jebol 1120 itu bakal oke banget. Tapi kalau misalkan dia jebol 1120 lebih baik exit dulu aja karena bisa aja dia balik arah lagi. Nah, kalau misalkan Alfamart tidak jebol 1120 ada potensi dia bisa membuat yang namanya pattern inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head. Nah, ini dia sedang membuat shoulder kanannya. Tuh, batas toleransinya di 1120. Selama dia tidak jebol 1120 bagus, ada potensi upside, apalagi dia masuk LQ45 kemarin ya. Yang jelas flow-nya bakalan cakep sih. Tapi kalau misalkan dia jebol 1120, ya saya rasa dia masih bisa turun lagi. Tuh. Jadi tinggal batasi resiko di 1120. Cuman biar tidak terlalu mepet bisa pakai 1100 ya. Karena kalau pasang stop loss di support itu biasanya kena cut loss terus habis itu sahamnya terbang. Tuh, jadi kalau pasang stop loss amannya di bawah support. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini mulai terjadi big distribusi kemarin sih ya. Tuh, setelah masuk LQ45. Itu sih. Saya rasa oke selama tidak jebol 1120. Tapi kalau jebol 1120 lebih baik wait and see dulu aja. Patokannya bisa buat pakai closing kalau saham-saham kayak gini ya. Seperti itu. Untuk Alfamart untuk resistennya di sini 1250, dia juga kemarin sampai 1240 lalu turun, jadi memang wajar banget koreksi dengan volume kecil ini. Tinggal kita lihat aja nanti. Harusnya ada perlawanan di 1120 kalau menurut saya. Untuk Alfamart lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa masih pada saham-saham small cap ya. Kita coba cek BBTN kayaknya menarik nih. Saya pengen bahas. Kemarin habis naik 11% ya. Itu gila sekali loh. Saya malah nggak tahu ketika BBTN kemarin naik 11% itu. Cuman lihat di internet BBTN naik 11%. Saya kira kok infonya salah. Terus saya cek chartnya, wah beneran naik 11% ternyata. Oke, hari ini BBTN turun 2,59% dengan volume yang tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan volume kemarin memang belum sebanding ya, karena kemarin volumenya besar, hari ini volumenya kecil. Malah bisa ini buat pullback juga untuk untuk naik lagi. BBTN juga setelah kemarin naik memang belum turun. Jadi ini suatu yang wajar. Dia juga kena area resist. Sebelumnya ini kan uptrend channel ya. Ketika jebol di sini dia akhirnya turun. Itu juga ada di area gap. Artinya memang itu supply kuat di sini. Oh, nggak ada gap, sorry. Tapi ini area resist kalau menurut saya. Tuh. Walaupun kemarin dia sempat closing di atas, tapi ternyata hari ini turun lagi. Sekarang PR-nya adalah kira-kira dia turun sampai mana sih ketika dia pullback ini. Tuh. Untuk sekarang pattern sebenarnya agak bias untuk si BBTN ini ya. Ini kalau dia membentuk pattern apa juga tidak terlalu jelas sebenarnya, karena baru suka false breakout, breakdown gitu. Cuman kalau menurut saya kita bisa pakai Fibonacci untuk mencari penurunan yang bagus. Tuh. Dengan kita tarik dari 1150 sampai 1745 nih. Nah, ini adalah area pullback BBTN yang oke. Itu di sini 1670, 1650, 1620. Tuh. Selama nggak jebol 1620 saya rasa BBTN masih oke sih 1600. Atau memang toleransi maksimalnya di sini 1550 ini ya. Itu area support. Oh enggak. Bentar. Saya lupa BBTN itu ya di sini sih yang oke 1650-an ini.
Selama dia tidak jebol 1650, saya rasa bagus. Ini area kuat 1650 itu. Tuh. Jadi memang wajar hari ini turun. Dia pullback, marketnya juga terlihat kurang oke. Dan volumenya kecil kalau saya lihat. Jadi bisa wait and see dulu aja. Kalau teman-teman pengen masuk BBTN di 1650-an. Itu support saat ini. Seperti itu. Kalau yang support lebih dekat di sini ya 16660 lah. Itu area berarti ya sampai 1650. Jadi ya lebih baik kita lihat di sana dulu aja untuk si BBTN ini. Lihat dalamnya ini juga malah akumulasi ya, dan terlihat dia ada rebound dari EMA20. Cukup menarik, artinya dia mulai merespon EMA20 lagi setelah kemarin dia di break. Bagus kalau saya lihat selama tidak jebol 1000, mungkin kalau saya kasih toleransi sampai 1600 sih untuk saat ini. Tuh. Sama nggak jebol 1600 harusnya oke. Seperti itu. Tuh, untuk BBTN resistnya masih ada di area 1720-an. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Nah, saya pengen bahas ESA dulu aja yang hari ini naiknya ganteng banget ya. Nih, kemarin ESA saya bahas di sini. 470 ini kalau teman-teman ada yang ngambil ketika dia di 470 ya. Ya, lumayan lah cuannya. Ini ketika dia kemarin break, saya bahas di 27 Januari nih. Dia break, tapi belum break double bottom. Nah, terus 2 hari lumayan nih naiknya. Hari ini ESA naik 19% dengan volume yang bagus volumenya saya rasa, dan berhasil break high-nya. Artinya ini ESA ada potensi bisa swing high baru sih. Tuh, dan arahnya cakep kalau menurut saya. Dia bagus setelah break 476 kemarin ini. Di sini kan ada double bottom 1, bottom 2, dia berhasil break downtrendnya, break double bottom juga, artinya sudah tidak downtrend dan sudah valid uptrend. Tuh, dari tren kecilnya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada potensi dia membentuk yang namanya pattern flag ya. Tuh, dengan target agak kurang rapi sih kalau kita pakai flag ya. Ini kan bentuknya kurang enak. Jadi mungkin kita pakai Fibonacci aja. Cuman kalau pakai flag ya 650-an juga tadi targetnya. Tuh. Nah, ini berhubung sama uptrend, kita bisa tarik targetnya menggunakan Fibonacci. Ini kemarin dia high-nya 575, low-nya di 430. Nah, target ESA saat ini ada di sini 630 sampai 665. Tuh, hari ini juga high-nya sampai 625 ya. Jadi memang sudah dekat dengan resist, lalu akhirnya dia ada shadow. Mungkin tuh kalau misalkan teman-teman ngambil di sini 470-an kemarin ikut ngambil ya. Ketika saya bahas itu bisa start trailing stop ketika dia kena 630 atau 665. Tuh. Kalau mau di TP silakan, keputusan jual beli aja kembali ke masing-masing. Tapi kalau mau tetap di keep ya bisa pasang trailing stop dulu aja setelah dia kena 630 atau 665 seperti itu. Untuk support saat ini ya berarti di sini ya sekitar 575 ini supportnya. Atau ya enggak sih, dia 596 soalnya, enggak 600 ya. Support dekat itu 575 dengan target di 630 sampai 665. Di dalamnya hari ini netral. Dia juga kemarin mantul dari EMA50 ya. Cakep ESA, kelar dari swing low-nya langsung ngegas lagi. Cuma memang sudah dekat dari targetnya. Jadi kalau belum punya barang, saya rasa sudah tinggi resikonya. Risk reward-nya sudah kurang bagus, sudah mendekati target juga. Tapi kalau punya barang bisa mulai trailing stop ketika dia kena area ini. Tuh, yang jelas keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek BBKP. Yang hari ini akhirnya naik juga setelah BBKP turun terus ya. Oke, hari ini BBKP naik 13% dengan volume yang bagus. Kalau kita lihat terakhir dia memang sudah ada oversold. Lalu kalau kita lihat dari chart patternnya ada potensi, sudah bukan potensi lagi sih, sudah valid kemarin adalah morning star. Dan memang hari ini by teori memang harusnya naik kalau kemarin ngecek chartnya ya. Karena dia turun, lalu doji, lalu hijau, nah itu sudah valid. Makanya hari ini dia reversal. Tuh, dengan volume yang besar juga. Cukup menarik saya rasa untuk si BBKP ini.
Untuk resisten terdekatnya ada di sini, itu sekitar 286. Ini juga ada resist sih di sini nih. 278 sampai 290 atau sampai 300 kalian lah kita buletin, itu juga ada resisten ya. Itu adalah resisten BBKP saat ini. Tapi kalau berhasil di break, target selanjutnya bisa ke sini 312 sampai 340 untuk menutup gapnya. Seperti itu. Kalau kita lihat daily belum ada divergen ya. Cuman kalau kita lihat pakai intraday, saya yakin ada divergen harusnya ya. Di 1 jam nggak ada. Kalau dari panjangnya sih ada ya. Kita pakai 4 jam aja biar kelihatan panjangnya. Nah ini kan dia indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Makanya ada pantulan. Dia juga sudah break dari downtrendnya di sini dengan volume yang saya rasa valid. Cakep sih tuh. Untuk sekarang harusnya BBKP arahnya ke atas. Cuman dia bisa koreksi dulu juga ya. Tuh. Bisa lihat ketika dia kena 284 sampai 290. Kalau terjadi perlawanan jangan dipaksa. Untuk support saat ini di sini sekitar 270. Ini supportnya BBKP saat ini. Mungkin bisa aja dia bikin inverted head and shoulder kiri, lalu ini mau bikin head dan bikin shoulder kanan gitu bisa. Tuh, untuk support itu 270-an. Untuk resistnya ada di 286 sampai 290. Kita lihat dalamnya juga. Untuk flow-nya masih belum begitu bagus ya. Untuk trend juga belum begitu bagus. Cuman saya rasa dia ada potensi rebound sih, karena dia belum divergent juga. Tapi siapa tahu dia mulai membentuk pattern reversal, yang nggak ada yang tahu juga ya. Yang jelas batasi resiko aja. Saat ini selama BBKP tidak jebol 268 masih oke lah, bisa di hold. Apalagi kalau punya barang seperti itu. Dan untuk BBKP hari ini juga CPO dapat flow semua ya, cakep banget. Kita bahas salah satu aja, LSIP. Ini salah satu yang kemarin saya bahas juga sebelum jalan ya. Hampir semuanya naik untuk CPO. Oke, ini kalau teman-teman ngikutin konten saya, ketika LSIP di 1150-an, saya bilang itu menarik untuk beli. Dan ya, hari ini dia akhirnya jalan. LSIP hari ini naik 7,23% dengan volume yang besar. Ini memang di area kotak pink ini best buy banget sih 1150 itu. Karena memang ini ada area kuat. Sebelumnya di sini resist, ketika dia breakout jadi support. Setelah itu dia juga ada trend line. Apakah nggak bisa dijebol area squat itu? Ya jelas bisa. Kalau teman-teman ngecek kayak CTRA, BSDE, SMRA, itu kan udah jebol dari supportnya, dari trend line juga. Tapi di LSIP ini ternyata dia konsol dan akhirnya naik dengan volume. Saya rasa ini sudah cakep untuk si LSIP. Tinggal kita lihat, karena ini closingnya masih bias ya, dia belum breakout dari resist. Jadi tinggal kita lihat apakah dia mau koreksi dulu atau langsung lanjut ke atas. Yang jelas untuk sekarang support si LSIP ini juga dia ada di support ya. Itu ada di sini sekitar 1245 sampai 1250. Terlihat sudah ada candle pantulan juga walaupun belum terlalu kuat ya untuk intraday-nya. Itu support satunya. Untuk support 2 ada di sini sekitar 1225 sampai 1200-an. Ya mungkin amannya kalau LSIP selama nggak jebol 1200 itu masih oke. Nah untuk targetnya LSIP sendiri saya rasa dia bisa ke sini sih 1340. Sini dulu deh 1325 sampai 1340. Itu target LSIP. CPO-nya juga mendukung, TA-nya juga masih bagus, technical analysisnya di arahnya juga masih ke atas ya. Dia juga sudah breakout dari area konsolidasi. Jadi saya rasa untuk LSIP cakep, arahnya bisa ke atas seperti itu sih. Buat yang ikut beli di 1150-an bisa hold aja. Kalau mau dibuat semi investasi pun juga saya rasa oke, selama dia tidak patah uptrendnya seperti itu. Tapi kalau ternyata besok dia balik arah lalu jebol 1150 ya wajib exit berarti. Cuman so far katalis bagus, TA juga bagus kalau menurut saya. Tinggal ya ini dia break 1270 aja, closing di atas 1270 saya rasa besar banget chance-nya untuk ke 1325 menuju targetnya seperti itu. Karena sebelumnya di sini kan dia support ya. Ini support ketika breakdown dengan volume, akhirnya dia turun, konsol lagi di area demand dan akhirnya naik. Cakep, dia juga pakai konsol dulu ya. Ini bakal jadi area demand yang kuat. Seperti itu. Di range ini 1250 sampai 1150-an. Kita lihat dalamnya juga walaupun hari ini netral ya. Terus juga flow-nya belum konsisten. Cuman dari moving average dia juga sudah cukup baik. Tinggal tunggu swing low-nya dulu aja. Bukan swing low sih, pullback. Nah, pullback atau retest di 1230-an mungkin. Terus habis itu dia naik ke atas seperti itu.
Selama nggak jebol 1200 oke. Kalau menurut saya LSIP bisa di trailing stop aja. Misalkan teman-teman posisi punya average 150 ya. Nah sekarang kan cuan nih, bisa kalau mau dibuat swing santai ya selama nggak jebol 1200 bisa hold. Tapi kalau buat one day trade ya kalau sudah cuan pengen TP ya TP aja di resist seperti itu. Dia juga ternyata divergent ya ketika harga ke samping. Ini memang kemarin saya bahas ketika dia konsol itu indikator ke atas, harga ke samping, indikator ke atas, dan akhirnya hari ini breakout with volume. Menarik apalagi harga komoditasnya juga cakep, dan saya rasa masih bisa lebih cakep lagi sih. Ya pasti teman-teman kalau ibu-ibu kalau pada belanja kerasa sih kalau minyak goreng naik. Cuman katanya sudah disubsidi juga. Bagus selama tidak jebol 1200 untuk saat ini. Toleransi maksimal 1150. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau saya nguploadnya agak malam ya. Ini saya baru selesai 20.33 atau setengah 9. Hari ini baru mau saya upload. Oke, buat teman-teman yang sudah join grupnya kemarin, sudah daftar ya, silahkan cek email masing-masing dan segera bisa langsung join. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.